Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami tim siaran obrolan budaya dari LPP RRI Tual menjumpai Anda di obrolan budaya pada edisi ini. Dan untuk edisi ini kami akan mengajak Anda berlayar ke satu desa atau Ohoy di wilayah Maluku, tepatnya di kota Tual. Satu negeri yang penuh dengan adat istiadat dan tradisi, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga proses pembangunan. Nah, untuk proses pembangunan ini di Pulau Kur tepatnya ada tradisi yang masih terawat hingga saat ini, proses pembangunan masjid atau tempat ibadah yang masih dipegang teguh oleh warga masyarakatnya. Sudah ada Bapak Ali Retob bersama dengan saya di saat ini dan akan mengupas tuntas berbagi informasi tentang tradisi tersebut untuk Anda. Bapak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Baik, alhamdulillah. Ini dari Kur langsung ke sini ya? Iya. Dari Pulau Kur menyeberang 6 jam. Iya. Untuk ngobrol dengan kami di obrolan budaya pada hari ini. Obrolannya tentang proses pembangunan masjid. Karena di tempat lain proses pembangunannya biasa saja gitu. Tapi kalau di Kur ini untuk tiang alifnya atau 4 tiang yang disiapkan itu diambil di tengah hutan oleh marga-marga tertentu. Lalu kayunya itu tidak boleh menyentuh tanah ketika diambil dari hutan hingga dibawa ke desa atau kampung. Ini sangat sakral sekali karena nanti juga sampai proses si imam itu melalui seleksi yang sangat ketat sekali. Jadi sebelum dilakukan seleksi, lalu ditentukan dari marga atau farm yang mana, ini nanti akan dilakukan pengujian lagi. Lalu si calon imam ini akan berguru lagi selama beberapa tahun dan nanti akan dilakukan pengujian baru bisa dinyatakan bisa untuk menjadi seorang imam di Kur. Bapak Ali, saya ingin dan berbagi informasi dengan pendengar kita se-Nusantara tentang bagaimana proses pembangunan masjid, mulai dari pembongkaran, lalu sampai di peletakan batu pertama sampai ke pengambilan kayu di hutan itu. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di Kecamatan Pulau Kur, untuk pembangunan masjid itu masih dia berdasarkan budaya dan tradisi kami dari leluhur turun temurun sampai ke tingkat generasi sekarang. Jadi kalau kita punya perencanaan mau membangun sebuah masjid, itu kita mesti rapat dulu, rapat warga terdiri dari marga-marga, kemudian penentuan penebangan kayu. Iya. Untuk tiang pertama itu khusus. Itu kita belum masuk ke tiang 4 dan tiang alif, itu tiang pertama saja. Iya. Nah, yang biasanya di sana disebut dengan tiang induk. Jadi prosesi penebangan tiang ini harus dari desa itu atau dari Ohoy kampung itu bikin berupa ritual. Iya. Ya. Jadi ke sana tidak bisa hari ini langsung ke sana terus tebang, tidak. Itu orang khusus untuk dia periksa kayu di hutan sana mana yang cocok untuk tiang pertama ini. Katakanlah kalau kita di sana cari kayu besi. Iya. Banyak kayu besi tapi belum tentu diambil. Tidak semua kayu besi itu tidak ya. semua. Jadi diperiksa dulu, dibersihkan. Lalu orang itu dia harus peluk kayu itu dan dia taruh telinga dengar apakah kayu ini dia mau untuk jadi tiang ini atau tidak. Berarti komunikasi ya. Komunikasi batin. Iya. Kalau jadi, nah itu diikat dengan kain putih. Iya. Lalu mereka pulang. Besoknya baru datang. Ya. Jadi pada saat penebangan kayu itu kalau memangnya jadi kita mulai penebangan itu makanan segala macam makanan yang kita gunakan di sana itu diambil. Iya. Lalu digantung di sekeliling kayu itu. Nah, kemudian ditebang. Ketika penebangan kayu itu sudah jatuh, maka makanan-makanan tadi
kayak di Manggurebi masing-masing diambil Manggurebi, sama warga untuk ya. makan sendiri. Mungkin ada keberkahan mungkin ya. Ada. Iya. Ada. Jadi setelah itu pengukuran, Iya. diukur berapa panjang, nah, kemudian dipotong, lalu dulu kan dicincang, Iya. bukan pakai sensor kayak Sensor. sekarang. Iya. Nah, jadi ada kalanya itu sampai 3 hari tidur di hutan. Seluruhnya masyarakat seluruhnya jaga kayu itu, tidak boleh sentuh apa-apa. Nah, ketika dicincang sudah tidak terlalu bersih kan sudah bikin firkan, Iya. nah, itu dipikul dari hutan. Dipikul itu disambut mulai dari situ dengan takbir, kasidah, dengan segala macam, Iya. zikir apa semua. Sampai di hutan sana kayu tidak bisa turun. Ketika kita kalau sudah rasa capek orang lain ganti. Iya. Jadi bersambungan terus sampai di tempat yang sudah disediakan. Itu tidak boleh kena tanah. Kenapa sampai tidak boleh kena tanah? Dianggap bahwa itu sudah bersih. Oh. Jangan sampai di situ ada anjing ke apa Kotoran, kotoran iya. di situ karena itu bersih. Iya. Jadi sampai di sana pada saat dikerjakan seperti di bawah pohon ini berarti dia didegu-degu di atas begini. Tidak bisa bikin di bawah. Langsung kena tanah. Nah, tidak bisa. Jadi ketika siap sudah jadi tiang, sudah bisa maka penebangan kayu lain untuk menambah. Itu prosesnya agak lama, berbulan bahkan tahunan. Iya. Nah, jadi kayu lain semua sudah siap. Kan ketika di pertama sebelum itu kan peletakan batu pertama. Iya. Nah itu di salah satu tempat khusus yang batu itu ditaruh di situ. Nah, lalu nanti undangan seluruh kampung yang tetangga ada datang, baru batu itu dibawa. Jadi taruh di satu kain sepanggal, kain putih. Kain putih. Nah, lalu 4 orang bawa, baru diantar ke tempat. Batunya segede mana ini, Pak? Iya. Gede ini. Sesuai ini tidak terlalu besar juga, terlalu kecil juga. Jadi nanti dikasih marga ini pegang ini, marga ini pegang ini, marga ini. Jadi sudah penentuan ya. Sudah. Marga-marga tertentu yang harus. Iya. Jadi dibawa dengan berbagai macam takbiran. Jadi setiap gerakan kerja masjid itu takbir terus sampai selesai. Nah, sampai di sana yang berhak menempatkan itu nanti dilihat dari orang-orang tertentu yang ada di sana. Jadi di sana kalau sudah ditunjuk seluruhnya menyetujui ini yang jadi bas, dia yang taruh batu. Itu menandakan bahwa dia adalah perwakilan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat pembangunan baru, yang membuat pembangunan pertama. Nah, itu menandakan bahwa dia adalah perpanjangan tangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu pengerjaan fondasi dan lain-lain itu biasa. Gotong royong terus sampai masjid itu sudah didirikan seperti sebuah rumah ini. Sudah ada fisiknya lah. Sudah ada fisik. Tetapi 4 buah tiang di tengah itu tidak bisa dipasang sembarangan. Ada cara lagi. Nah, sama seperti yang tadi pemotongan tiang pertama. Jadi itu harus 4 orang. Leba, imam, muezzin, khatib, marbot. 1 orang satu-satu. Dengan siapkan kambing satu-satu. Jadi bapak imamnya memang dari kantong pribadi lah begitu untuk mengurus semuanya. Dari kantong pribadi. Iya. Nah, jadi ke sana sama dengan yang tadi. Prosesinya harus ke sana cari kayu. Cari kayu itu sudah buat semua seperti awal tadi. Nah, lalu masing-masing marga yang imam 4 orang ini cari mereka punya keluarga mana yang kasih adat seluruhnya baru semua naik. Jadi kalau umpamanya kita kerja di satu desa, semua desa itu tidak kerja selama tiang itu belum turun. Tidur jaga di sana. Cuma bawa naik makanan. Tidak bisa turun. Sampai barang itu jadi seperti tadi, turun lagi sama. Nah, lalu prosesinya sampai dibersihkan seperti awal tadi. Kemudian kambing 4 ini siap. Jadi pada saat
didirikan Iya. nah, kambing mati. Didirikan satu lagi kambing mati. Jadi satu naik sembelih satu naik sembelih satu. Tidak bisa empat-empatnya satu Kali tidak begitu? bisa. Iya. Oh. Jadi imam dulu, Imam dulu. khatib, mujim baru marbot. Tapi itu di hari yang berbeda. Hari yang Hari berbeda. yang berbeda. Ataukah kalau memang hari itu lebih cepat, Iya. maka empat juga satu hari juga bisa. Nah, karena ketika berdiri kambing mata yang lain kerja berdiri Disembelih di tengah-tengah di tempat tiang itu. Iya, di tempat iya. itu. Begitu. Nah, setelah tiang itu sudah jadi, itu kerja seperti biasa. Iya. Nah, kerja seperti biasa sampai selesai, sampai masjid itu sudah ditutup atau perencanaan tutup, undang lagi seluruh masyarakat hadir. Lalu ada atap pertama tidak boleh kesini sembarangan. Kita di sana terikat dengan adat ini sangat keras. Ketika undangan lain datang terus dia lihat atap masjid pertama sudah dikasih naik, maka itu kita tuan kerja karena kena denda. Dendanya berupa apa? Dendanya berupa emas apa? Itu harus bayar. Jadi harus kasih ke orang kampung tetangga itu. Adat ini harus hadir seluruhnya, tidak boleh kurang satu. Kurang satu saja dia ngadu kita denda, harus bayar. Jadi dari 9 kampung di Kuri itu, Pulau Kuri itu harus hadir semua? Harus hadir semua. Kalau tidak, dia datang itu kalau atap sudah naik, atap pertama naik, kita kena denda. Kita kampung itu kena denda. Itu begitu budaya di sana. Jadi tunggu seluruhnya, oh ini kita lihat adat ini sudah selesai semua, baru ke sini dengan takbir. Jadi setiap gerakan itu takbir semua. Jadi setelah itu kerja jalan. Sampai selesai, sampai ke tingkat. Dia belum tiang alifnya, baru gubannya saja. Itu acara lagi sama. Kambing lagi. Itu untuk mujib. Yeah. Dia harus siapkan kambing. Setelah itu, setelah gubah selesai, itu tiang alif. Tiang alif. Tiang alif yang di sana. Jadi sebelumnya itu atap tadi seluruh rangka-rangka masjid itu gantung seluruh makanan yang kita gunakan di sana semua. Sebelum tiang alif ini dipasang. Sebelum. Jadi sebelum tiang alif itu dipasang, masjid itu ditaruh atau diberikan apa sih, makanan ya, makanan. Jadi baru rangka. Jadi saya lupa lewat sedikit. Baru rangka saja belum tutup atap itu sudah digantung. Itu makanan apa saja? Seluruh makanan yang kita nikmati di sana kecuali racun. Jadi wajib hukumnya. Wajib. Makanan laut darat, ikan apa semua naik. Gantung. Jadi orang yang dia tutup itu kalau mau makan bebas itu, makan saja di atas. Jadi setelah itu melewati dari sudah tutup, kita harus bikin gubahnya. Gubah itu juga sama. Setelah gubah kita naik ke tiang alif. Ini yang lebih ramai. Tiang alif itu undang ke seluruhnya masyarakat Kuru sana. Datang baru bikin tangga. Iya. Lalu makanan itu dihiasi semua masjid itu dengan makanan. Jadi itu menurut orang tua kami menandakan bahwa satu waktu masjid ini jadi, di kampung ini banyak rezeki yang masuk. Banyak rezeki. Jadi itu rezeki berlimpah ruah itu. Ini tradisi ini sampai ke generasi kita sekarang ini. Sekarang masih dipertahankan tradisi? Masih dipertahankan. Lalu makanan-makanan yang tadi dikatakan baik buah-buahan, makanan yang matang atau mentah, pokoknya semua yang ada di Kur itu dengan ikhlas warga meletakkannya di masjid. Nanti setelah proses pemasangan tiang alif boleh diambil oleh siapa saja? Ya boleh, boleh. Sementara orang kerja itu ambil makan juga bisa. Bisa juga. Bisa. Begitu. Wah, kalau pemasangan tiang alif saja seperti ini, apalagi kalau pada saat pengresmiannya ya? Iya. Pada saat pengresmian mungkin lebih meriah lagi gitu. Lagi, ya. Nah, ini yang lebih menarik lagi ketika
tadi Bapak Ali sudah mengatakan bahwa ini dari awal kita prosesi untuk pengambilan tiang-tiangnya itu tidak menyentuh tanah dan itu masih dipegang sampai saat ini, dan dari hutan di bawah ke kampung itu masih dibacakan selawat dan lain sebagainya. Lalu pada saat pemilihan imam juga ini yang paling penting sekali. Iya. Penentuannya sampai bertahun-tahun, sampai yang bersangkutan harus sekolah lagi dan lain sebagainya ini. Iya. Jadi setelah masjid itu sudah siap, sudah barang tentu penentuan imam. Jadi di KUR sana, kita di KUR itu sudah dibagi habis. Iya. Tugas itu baik takmir masjidnya, baik pemerintahan desanya itu sudah dibagi habis. Maka yang berhak dia menjadi imam adalah marga yang punya imam. Jadi marga punya imam ini dia harus belajar, banyak belajar dari gurunya, dari orang tuanya. Jadi kalau kita siapkan seseorang jadi imam itu paling kurang 2 tahun dia belajar. Nah, pertama dia belajar bertindak sebagai mujim. Jadi segala persyaratan mujim, segala bentuknya apa dia harus tahu semua selama 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun selesai, tahun berikutnya dia belajar jadi imam dan khatib sekalian. Nah, itu sudah matang. Kalau belum bisa, tidak bisa, harus sudah matang. Jadi di budaya kita itu sekalian, kalau di sini kan budaya sekarang sekarang ini kan biasanya orang setelah tamat Quran terus dia harus diwisuda atau apa namanya itu. Tapi kalau dulu sekalian ditamatkan Al-Quran bersamaan dengan belajar sebagai pemimpin di masjid. Jadi itu selama 2 tahun. 1 tahun jadi khatib, jadi mujim. Tahun berikutnya sekalian jadi imam dan khatib. Jadi tergantung dari faktor usia ya. Usia. Dari faktor usia atau tidak? Kalau kita di sana dulu tanpa belajar ini tidak bisa mimpin. Sekalipun sudah tahu semua, sudah hafal semua Quran, syarat imam sudah tahu, tapi kalau belum tamat dari 2 tahun ini tidak bisa maju. Tidak bisa. Jadi wajib 2 tahun ini. Wajib. Itu untuk imam sholat wajib yang 5 waktu atau untuk bulan Ramadan juga? Kalau dia belajar untuk dia mimpin pada saat bulan Ramadan. Jadi dia mimpin selama 1 bulan penuh. Tetapi dia belajar 1 tahun, baru dia praktek 1 bulan penuh. Jadi kalau setelah Ramadan itu berarti dia tidak bisa jadi imam lagi. Nah, setelah Ramadan, di mana ada ini kalau belajar seperti ini diwajibkan untuk seluruh masyarakat. Tetapi kalau jadi imam cuma orang yang punya imam. Nah, jadi kalau ketika saya kasih belajar anak saya atau keluarga saya harus minta izin di mujim, minta tempatnya di masjid. Nah, baru dia bisa maju. Kalau tidak, dia cegat, tidak bisa. Begitu pula khatib, begitu pula imam. Itu kita harus minta izin. Jalan adat, undang semua warga. Adat lagi. Itu adat. Adatnya seperti apa? Itu harus bawa orang bilang istilah sirip pinang, tetapi isinya itu harus bawa uang, bawa kalau bisa ada emas, bawa. Beli saja dia punya tempat sedikit di depan itu. Kalau tidak bisa memang. Dan seperti saya katakan tadi, sekalipun saya sudah hafal Al-Quran, sudah tahu seluruh syarat imam, tapi belum naik di mimbar khutbah ini tidak bisa, dilarang. Jadi itu budaya Indonesia. Wah, ini sangat sakral sekali ya. Jadi memang harus terus belajar gitu, walaupun sudah memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk memimpin jamaah dalam sholat 5 waktu, tapi harus ada tradisi lagi, meminta izin lagi pada imam yang tua ya, yang punya hak lagi, dengan tradisi harus ada sirip pinang ya, lalu ada emas lagi, dan ada beberapa petua adat yang disampaikan oleh orang tua dari
si calon imam ini yang nanti akan memimpin, dan bahkan ada puasa khusus seperti itu dilakukan oleh si calon imam ini. Ini masih dipegang teguh sampai sekarang? Masih dipegang teguh. Jadi kalau kita majukan seseorang atau keluarga kita untuk belajar ini, biayanya itu mungkin kalau kita berbicara persoalan ekonomi itu mungkin hampir dengan seseorang naik. Ini apa saja yang dilakukan sampai bisa semahal itu? Iya, jadi ini kan pertama mulai kita siapkan makan minum. Kambing. Iya. Saya pernah. Saya kasih naik kakak potong kambing 10 ekor. Beras 2 ton. Jadi itu setiap 3 hari kasih makan kambing, setiap 7 hari kasih makan kambing, setiap 15 hari kasih makan kambing, hari raya kasih makan kambing, harus potong kambing. Kemudian kita harus siapkan kain putih itu sepanjang 12 meter untuk dia persongkok. Songko itu dihiasi, dihiasi semua. Nah, itu dulu ada budaya di sini, ada di Tabak ini jadi serupa. Jadi atribut ini yang nanti dia pakai selama bulan Ramadan itu. Iya. Jadi setelah itu hari raya, kemudian lebaran 7 hari, baru undang seluruh warga itu kita kayak dia punya guru untuk pelepasan. Guru dari yang Bapak Imam ini. Guru dari yang tadi belajar itu. Iya. Nah, di sana baru penyerahan berupa syarat-syarat ilmu imam, khatib, itu semua ada di salah satu dokumen baru diserahkan ke yang bersangkutan. Artinya sudah melepas ya? Sudah lepas, itu berarti sudah sah untuk dia memimpin di masjid. Iya. Jadi satu waktu kalau mungkin ada imam halangan atau ada ini, dia boleh maju. Dia boleh maju. Oh, berarti ini bukan jadi imam, maksudnya paten seperti itu bukan. Ya untuk memimpin setiap bukan. Waktu, bukan. Oh, jadi nanti kalau ada kesempatan imam yang punya ini halangan, mungkin dia persiapan di desa. Jadi di mana imam yang punya hak ini tidak ada atau dia berhalangannya, boleh siapa saja maju. Karena tapi maju itu orang yang sudah belajar, tidak bisa orang yang sembarangan. Memang pendengar, pemirsa, di KUR tradisi ini masih dipegang teguh, dan ini menjadi ciri khas mereka di Kepulauan Kei, Maluku. Bagaimana mereka merawat tradisi itu mulai dari proses pembangunannya tadi, lalu sampai pada pemasangan 4 tiang di dalam masjid itu dengan tradisi harus ada darah kambing yang disembelih pada tempat tiang itu. Lalu untuk prosesi memimpin sholat juga ada imam khusus dengan tradisi yang sudah disampaikan Bapak Ali tadi. Nah, untuk warga masyarakat Pulau KUR ini, masjid bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah 5 waktu atau ibadah di bulan Ramadan, tapi juga menjadi sebagai satu wadah untuk menyatukan seluruh warga masyarakat KUR yang ada di sana. Salah satunya dengan tradisi Maulid Nabi yang baru juga dilakukan beberapa waktu lalu, yaitu seluruh warga masyarakat baik yang tinggalnya di pusat kota Tual atau di Kabupaten Maluku Tenggara atau di kota-kota lain wajib hukumnya hadir dalam perayaan Maulid Nabi. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Ali, kalau pada saat prosesi pembangunan, mulai dari pembangunan tadi itu digantungkan makanan yang sudah matang atau buah-buahan dan semua jenis makanan yang ada di KUR di teras-teras masjid itu. Lalu pada saat pengambilan tiang tadi juga, ya, pemotongan pohon itu juga di dahan-dahan itu seperti ini, itu digantungkan juga makanan. Ini sangat luar biasa sekali. Simbolnya adalah meminta rahmat, ya, ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di KUR ketika perayaan Maulid Nabi ini juga dilakukan. Bedanya adalah di dalam masjid. Kalau pada saat prosesi awal pengambilan kayu itu, mereka menggantungannya di luar. Tapi kalau untuk perayaan Maulid Nabi itu digantungkan di tembok-tembok atau dinding-dinding masjid. Nah, setelah mereka membacakan barasanji bersama seluruh warga masyarakat, baru
dibolehkan untuk mengambil makanan-makanan itu. Hebatnya adalah bukan hanya makanan, kami sempat melihat juga bagaimana kecintaan warga masyarakat itu tentang tradisi keislaman mereka, sampai ada tempat tidur ya. Sawerannya tempat tidur, ini tempat tidur malah baru lagi Bapak. Ada juga kulkas. Kita sempat ikuti juga bagaimana warga masyarakat menghambur-hamburkan duit itu sampai piring-piring tua ya, piring-piring tua itu dengan keikhlasan Bapak, dengan keikhlasan mereka memberikan itu. Sedekah. Oh namanya sedekah ya. Iya. Berikan sedekah. Tapi kenapa sampai atribut rumah tangga seperti piring, terus juga ada gelas yang sempat kami lihat, bahkan ada kulkas itu, apa ya, begitu besar rasa cinta mereka, iya. Atau bagaimana ini sampai berani melakukan hal itu? Nah itu kalau seperti piring, gelas, kulkas dan lain-lain itu dia berada pada tradisi lain. Itu berada pada acara-acara tertentu yang merupakan, kalau ini contohnya, saya kalau buat hitanan, saya sendiri nih, hitanan lalu undangan itu datang menari apa itu kan dikasih sawer begitu. Tapi sawerannya dalam bentuk barang juga ya? Barang itu jangan ini, sofa ini saja bisa diangkat. Sofa ini saja bisa diangkat. Itu kasih ke sana. Jadi merupakan tradisi ya. Iya. Kalau kita mau bilang sekarang ini kayak imbalan gitu. Untuk orang-orang yang dari tadi malam sampai siang bersama-sama dalam memeriahkan acara ini. Tapi kalau di Maulid itu dia hiasan-hiasan di dalam masjid itu seluruhnya terbentuk dan dia merupakan peringatan kelahiran Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Jadi semua itu merupakan rahmat. Jadi budaya kita itu ketika umpamanya di bulan Maulid ini kita tidak laksanakan itu, tahu saja di gunung sana nanti kosong. Pasti buah-buahan itu kurang. Begitu. Kepercayaannya seperti itu ya. Ya. Jadi kalau tidak merayakan berarti hasil bumi, hasil kebun itu berkurang. Dan pekerjaan pun tidak lancar. Ya. Artinya rahmat Allah tidak tercurah pada waktu itu ya. Pada tertutup. tahun ini tertutup. Jadi itu merupakan doa. Iya. Jadi karena kita ikuti sejarah turunnya Nabi, sejarah kelahiran Nabi, ini kan peringatan kelahiran. Nah berarti apa yang pernah Nabi lahir terus terjadi itu yang kita buat bersama-sama. Karena membawa rahmat itu ya. Ya. Lalu apa saja yang disiapkan di dalam masjid? Itu terdiri dari makanan-makanan, terus buah-buahan. Pokoknya buah-buahan yang mana yang kita bisa makan, itu di. Karena di Kur terkenal dengan kenari. Kenari, pala, kalau musim mangga ada cengkeh, dikasih. mangga gitu. Sampai ke pisang apa semua. Jadi dari pohon langsung ya pindah ke masjid. Wah, bagus juga ya kalau kayak begini. Jadi ketika kita peringatkan sampai ke marhaban masal itu yang sedekahnya dibuang ke masjid. Jadi kalau katakanlah satu rumah satu Al-Barzanji, berarti semua di rumah itu turun, tambah dengan adat-adat keluarga di kampung lain semua itu datang hampur-hampur uang. Selain itu di dalam Al-Barzanji itu seluruh ayat itu taruh uang. Mengaji ini ada 20, mengaji ini ada 50, ada 100. Jadi setiap ayat ada. Ini yang ngasih duit ini siapa? Yang punya Al-Barzanji. Oh, yang punya. Nah, dia siapkan. Jadi kerja 1 tahun itu siapkan untuk itu. Tidak boleh kosong. Berarti kalau selesai Maulid Nabi, taruhlah saya ikut ya. Saya bisa dapat 100 atau 200 lebih. Ya? Lebih. Oh, begitu. Ada yang 400, 500. Kalau ada yang punya kelebihannya taruh sampai kalau rata-rata di situ ada 100. Nah, ditambah dengan yang tadi marhaban masal terus datang buang-buang uang. Jadi semua dalam masjid itu harus dapat semua. Semua. Tidak terkecuali. Tidak terkecuali. Nah, setelah itu
acara sudah selesai penutupan, lalu kita bagi. Jadi kalau apanya yang dibagi? Satu desa dia undang, katakanlah tuh biar kalau undang Finualen, undang Sarmal, berarti hitung peserta itu seluruhnya mulai dari kecil yang tadi sampai orang tua. Masing-masing rumah tanggung jawab berapa. Jadi sebentar pulang itu dengan bawa bekal lagi, bikin makanan sampai itu bawa ikut rumah, ikut orangnya. Jadi kalau datangnya dari Sermaf itu 50 orang atau 100 orang, 100 semua bawa? Harus bawa. Tapi kan kalau dibikin di masjid berarti adalah tanggung jawab kita semua warga kampung itu ya Bapak ya, bukan hanya satu individu. Iya. Beda lagi kalau dibikin di rumah, artinya kita diundang oleh individu yang punya rumah gitu. Jadi begini, ini kan yang laksanakan ini desa. Desa datang, lalu dia bagi per masyarakat. Nah, kau harus tanggung jawab sekian orang, dibagi habis. Iya, seperti itu. Tapi apakah dalam tradisi seperti ini tidak ada warga masyarakat, aduh jangan ya saya masih kelilit utang atau saya masih punya tanggungan? Tidak bisa. Oh tidak bisa. Ya. Jadi istilahnya begini Bu, anak malu tanggung rugi. Oh anak malu tanggung rugi. Tidak bisa mengelak. Apalagi di forum umum tidak boleh berbicara hal itu. Jadi apapun yang terjadi dia harus menerima ada dan melaksanakan. Tapi alhamdulillah kekurangan apapun hari itu juga ada. Itu pasti ada. Kau yang berlebihan bikin 2, dia juga 2. Sama. Ya. Jadi budaya itu tidak bisa kita lepas. Sampai hari ini masih kental. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi semua kembali ke kepercayaan. Itu tadi berpikir bahwa kita tidak mampu dan menolak itu akan menjadi satu permasalahan atau kesialan ya untuk seluruh kampung itu, warga kampung itu. Tapi kalau menerima dengan keikhlasan walaupun ada kekurangan ya, tapi pada waktu itu Masya Allah pasti itu bisa terpenuhi, bisa tertutupi ya oleh seluruh warga kampung itu. Nah biasanya di KUR itu kan kalau kita sudah melakukan satu hajat ini, nah nanti akan dipanggil lagi atau dibayar lagi oleh kampung yang lain. Ini seperti maksudnya kalau seandainya di Finualen membuat prosesi tadi, nanti di minggu depan di kampung yang lainnya membuat lagi seperti itu. Jadi wajib hukumnya harus diundang lagi. Jadi kita di sana senang sekali kalau datangnya bulan Maulid. Itu sangat mempersatukan masyarakat, sangat erat. Jadi kita ambil semua desa hari itu. Nanti dia bikin lagi ambil semua, jadi kayak hubungan antara kita satu dengan yang lain itu sangat erat. Akhirnya nilai kekeluargaan, keakraban, silaturahmi sangat tinggi terjalin karena pertemuan dalam forum majelis yang mulia itu ya. Ada yang pernah keselisihan paham sebelum itu, tapi ketika datang bulan tertentu kita sudah bersatu. Jadi Maulid dengan perayaan Maulid ini kembali menyatukan ya warga masyarakatnya yang tadi mungkin terpecah belah dengan satu persoalan, tapi dengan Maulid bisa kembali rujuk, kembali menjalin silaturahmi lagi. Nah tradisi-tradisi seperti ini kita sekarang di zaman modern, Bapak Ali, zaman modern artinya sudah banyak ini generasi kita, taruhlah 50% sudah berkiblat ke barat-baratan, sudah ingin meninggalkan lah ya, secara tidak langsung ingin meninggalkan tradisi seperti yang tadi Bapak Ali katakan ini. Apa yang harus, karena Bapak Ali juga menjadi seorang pendidik juga, yang pasti akan mewarisi beberapa petua yang harus menjaga ini, memfilter kami yang generasi muda ini untuk tetap pada jati diri kita, untuk tetap mempertahankan tradisi Maulid, lalu pembangunan masjid yang dari awal ke hutan harus kayu itu tidak boleh kena tanah dan lain sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda ini Bapak Ali? Nah, kalau yang tadi saya ceritakan itu masa lampau yang sudah terlewatkan, masa Paki Mencadu. Nah, sekarang karena sudah modern, biasanya kita beli dari Makassar, dari itu seperti Guba, Tiang Alif. Tapi datang dari sana, itu sudah sampai di tangan kita, itu kita bikin seperti tadi. Kalau sampai datang di tangan kita, itu tidak bisa lagi sentuh di bawah.
Itu orang tua-tua bikin air semua, cuci bersih barang itu, taruh di tempat itu. Jadi seperti itu sana. Jadi nanti kita kasih naik juga seperti masa lalu. Nah, cuma bahannya itu berbeda, bukan kayu lagi. Contohnya kemarin di Masjid Nolen, kita tempatkan di sini. Jadi kita pikul dari sini, dari Takbiran sampai di Pelabuhan Puri ke Sinai. Iya. Begitu. Jadi memang tradisi ini, masa ini sudah dia, tetapi tetap kita mempertahankan ini. Dia datang dari sana, Apapun yang terjadi tetap ya, kita tetap pertahankan walaupun zaman berubah ya. Ya. Orang berganti, Ya. tapi tradisi itu tetap dipertahankan. Luar biasa sekali. Ada satu pesan tidak Bapak Ali untuk kami generasi muda ini untuk tetap mempertahankan tradisi kita? Ya, ada. Jadi diharapkan kepada generasi muda agar tradisi yang telah ditinggalkan oleh leluhur kita, itu kita boleh kembangkan, tetapi kita tidak boleh tinggalkan. Ya. Itu harapan-harapan dari kami. Kita jangan meninggalkan warisan sebagai jati diri, sebagai identitas kita orang Kur, bahwa oh iya orang Kur itu proses pembangunan masjidnya seperti ini. Oh iya orang Kur itu untuk perayaan Maulid Nabi itu seperti ini ya. Kalau 9 kampung, Masya Allah 9 kampung itu selalu melakukan dan mengundang semua orang, setidaknya ini sebagai ajang silaturahmi saudara Kur yang ada di Pulau Kur sendiri ataupun ada di kota Tual. Wah, ini luar biasa. Dan masih banyak tradisi lagi di Pulau Kur, Bapak Ali ya. Banyak. Yang nanti akan kita angkat dan kita sajikan untuk pendengar kita di se-Nusantara, baik di kota Tual, Maluku Tenggara, ataupun di Provinsi Maluku, sebagai modal setidaknya memberitahukan ke publik bahwa di sini ada orang Kur yang masih memegang teguh tradisi leluhur Kur. Terima kasih Bapak Ali untuk waktunya. Sama-sama. Dan sudah berbagi tentang adat istiadat tradisi pembangunan masjid dari awal hingga proses Maulidan di Tanah Kur. Sukses selalu. Nanti sekali-sekali kami diundang ke Pulau Kur untuk tradisi lainnya. Insya Allah. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kecil pulaunya, namun besar sekali tradisi budaya yang diwariskan oleh leluhur orang Kur kepada generasinya. Dan tradisi ini yang paling penting adalah bisa terus mengeratkan hubungan kekeluargaan yang ada di Kur. Obrolan budaya dari RRI Tual, saya Madon Fatmawati. Kita bersua di lain kesempatan. Sampai jumpa.
Dia udah berstengkem.